ketika pembangunan tim tiba. Aku Shirley, seorang karyawan yang benci dengan pembangunan tim. Kenapa kita nggak main game gitu? Baru-baru ini aku nemu game baru di Play Store, lumayan terkenal. Kenapa kita tidak... Namanya apa? Ayo login yuk. Shirley, mending kamu ngaku aja. Ngaku apa? Kamu dari awal main game terus mengejarku. Jangan-jangan naksir aku ya? Coba jelasin, kenapa mikir begitu? Insting seorang pria. Insting pria, dia kan emang jadi serigala. Kamu itu cuma mau kosong. Tapi kenapa dia terus mengejar aku? Apa cuma kamu yang boleh duduk di sampingnya Pak Dimangat? Harusnya aku duduk di sini dari awal, jadi kamu nggak digigit serigala. Sayangnya, aku nggak mau duduk denganmu. Aku meledak. Shirley, ini gara-gara kamu kan pengen aku selesai? Aku lagi ngerjain misi, kok nyalain aku? Shirley di sebelah kiri, sedang kamu di kanan. Dia nggak ada waktu melakukan itu. Dengerin penjelasanku. Oh, tidak. Dengerin penjelasanku. Semua tantangan udah dilewatin, tapi gamenya belum selesai. Pak Dimas. Jangan takut, ada aku. Tunggu dulu. Kenapa Shirley tiba-tiba muncul dan ada pipa di bawahnya? Apa mungkin Shirley? Yeay. Pak Dimas, kamu kalah. Kalau gitu aku harusnya nggak melepaskanmu. Kamu coba aja kalau berani. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya pulang. Semuanya lembur, kita rapat. Aku Shirley, seorang karyawan yang sangat benci sama bosnya. Jadi, soal pembuatan konten populer. Lapar. Shirley, semua bonusmu bulannya dipotong. Lanjutkan. Meeting waktu pulang kerja, nggak boleh makan. Apa semua bos itu semena-mena? Aku harap bosku jomblo seumur hidup, biar tahu rasa. Shirley, Keponakanku, aku kenali sama seorang gadis. Nomornya udah aku save. Catanya? ternyata itu dia. Bosmu memperlakukanmu dengan buruk. Gak cuma buruk, dia itu kejam. Emang bagaimana dia? Dia ganteng banget. Mentang-mentang ganteng, dia bisa jahat. Jadi, bosmu ganteng banget ya? Kalau bukan karena dia ganteng, aku udah resign dari lama. Pak Dimas seneng banget lagi jatuh cinta ya? Ini, aku tunjukkan padamu. Dia benar-benar ganteng. Kamu lihat, dia ganteng kan? Iya, menurutku ganteng. Yang barusan itu, aku mau denger langsung. Apa kamu yang namanya Dimas? Kamu Shirley? Iya, Kok muka kamu beda banget ya sama di foto? kalau gitu aku pergi aja. Udahlah, nggak apa-apa. Udah datang juga. Aku langsung ngomong terus terang ya. Zaman sekarang nyari cowok seunggul aku itu susah banget. Cewek-cewek pada ngejar aku loh. Kamu mau pakai cara apa ngedeketin aku? Aku orangnya agak pemalu. Oh gitu. Tapi biasanya cewek kalau lihat aku jadi centil. Oh iya, gaji kamu per bulan berapa? Nggak sampai 5 juta. Ternyata kamu biasa aja ya. Kalau mau nikah sama aku, kamu harus kerja lebih keras. Kan aku nggak ngomong pengen nikah sama kamu. Kamu tuh coba jual mahal ya. Jadi ini trik kamu buat ngedeketin aku. Kayaknya kita nggak cocok deh. Aku pergi dulu ya. Jangan minder gitu dong. Seenggaknya kamu punya kerjaan kok. Cewek kalau ketemu cowok yang disuka biasanya matanya berbinar. Mata kamu kelihatan berbinar. Rasa suka kamu ke aku tuh nggak bisa disembunyikan. Enggak, bukan. Jangan malu-malu. Tapi aku nggak nyembunyiin rasa suka apa-apa sama kamu. Cewek tuh emang suka gengsi. Biar aku yang bayar. Uangmu kamu pakai aja buat periksa otak. Baru kenal aja kamu udah royal. Pokoknya besok aku bakal jemput kamu jalan. Maaf, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aku juga bentar lagi ada urusan. Kamu lihat mobil yang di sana? Besok aku bakal ajak kamu jalan naik mobil itu. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku juga naik mobil kok. Kamu aja yang pergi duluan, baru aku. Wah, kamu sopan juga ya. Mobilmu yang mana? Kebetulan yang mobil sport warna hitam. Hai. Halo. Halo. Wah, kamu cantik banget. Gaya berpakaian dan riasanmu juga bagus sekali. Terima kasih, aku seorang beauty blogger. Wah, keren banget. Aku mau jadi teman sekamarmu. Oh iya, ini ada oleh-oleh yang kubawa. Oh, terima kasih. Sama-sama, di daerahku ada banyak makanan enak. Dia menjadi teman pertama yang aku miliki. Belakangan ini Maya pulang malam terus, suaranya juga berisik sekali. Masa sih? Kamu kan setiap hari pakai headphone main game, ya jelas tidak dengar. Aku sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Kamu seharusnya bilang saja padanya. Aku tidak berani, kamu bantu aku bicara padanya ya. Oke. Kapan aku mengganggu istirahat kalian? Aku selalu hati-hati setiap kali pulang. Tapi kamu bisa pulang lebih awal kan? Siapa tahu ada yang terbiasa tidur cepat. Kamu pikir aku mau begini? Uang sakuku cuma 800.000 sebulan. Kalau tidak kerja paruh waktu, aku mau makan apa? Lagi pula siapa yang terbiasa tidur cepat? Siapa?
Siapa yang tidur cepat? Aku tidak pernah menyinggung kalian. Sudah, memang uang saku Maya tidak banyak, kita semua harus saling mengerti. Menyebalkan, kapan aku menyinggungnya? Sudahlah, jangan marah lagi, aku juga tidak menyangka dia semalang itu. Kamu baru tahu kondisi keluarganya hari ini, aku kan membantumu bicara, tapi kamu malah balik membela dia. Aduh, sudahlah, jangan marah. Ada apa ini? Hari ini ada pemeriksaan alat listrik terlarang. Kenapa alat pengering rambutku ada di tempat tidurnya? Aku juga mau tanya, kenapa kamu menaruhnya di tempat tidurku? Aku peringkat 1 di angkatan, kalau namaku dicatat itu akan mempengaruhi beasiswaku. Kan aku yang menaruhnya di situ. Tapi itu punyamu kan? Udahlah Laila, kalau tidak bisa menghindar akui saja. Aku tegaskan sekali lagi, bukan aku yang menaruhnya. Aku akan selidiki ini, jangan ada yang saling memfitnah. Aku sudah lama tidak suka padanya, jadi beauty blogger tapi pengikutnya tidak seberapa, tapi setiap hari gayanya selangit. Aku juga mau jadi beauty blogger, ajari aku dong. Ini butuh minat yang besar. Dia memang orangnya seperti itu, tidak tahu apa yang dia pamerkan setiap hari. Ternyata keramahannya sejak awal hanya untuk mendekati dengan tujuan tertentu. Baguslah, jika tidak bisa jadi teman, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan menjadi musuhku. Laila, video kecantikan orang ini mirip banget sama kamu. Barang-barang yang dibagikan dan tekniknya hampir sama. Apa-apaan ini, beraninya dia menjiplak ideku. Tapi dia punya beberapa bagian yang berbeda juga. Itu namanya pencucian konten. Influencer besar menjiplak influencer kecil. Tema dan poin utamanya sama. Benar juga, dia punya lebih dari 2 juta pengikut. Laila, kamu cuma punya 10.000. Jangan lukai perasaanku begitu dong. Lihat saja, akan kuhajar dia. Sepertinya video protes itu tidak banyak penontonnya. Banyak orang di kolom komentar yang menuduhmu hanya penumpang tenar. Apa tidak ada cara lain? Sudah coba melaporkannya? Sudah, tapi videonya itu konten berbayar. Setelah aku lapor, malah banyak orang yang menyerang dan melaporkanku balik. Waduh, videomu malah hilang. Susah payah aku bikin video itu sampai viral sedikit, malah dihapus. Terus sekarang gimana? Aku akan langsung kirim pesan pribadi dan maki-maki dia. Daripada memaki dia, lebih baik kamu pelajari kenapa videomu bisa viral. Daripada cuma mempertahankan satu video yang viral, lebih baik terus memproduksi. Tapi bukannya itu cuma faktor keberuntungan? Tentu tidak. Lihat pembukaan ini, kepadatan informasinya jelas lebih tinggi. Dan yang satu ini, videoku viral lagi. Bagus. Laila, sepertinya kamu dijiplak lagi. Dia lagi? Apa dia nggak bisa berhenti menjiplak? Aku nggak akan membiarkannya. Sebenarnya tidak perlu begitu. Menghadapi dia cuma buang-buang energimu saja. Aku susah payah memikirkan ide ini. Kenapa dia bisa menikmatinya secara gratis? Kalau aku nggak tenang, dia juga nggak boleh tenang. Dia kenapa? Dia bertengkar dengan netizen semalaman, lalu saking kesalnya dia sampai demam. Kok bisa sampai begitu? Laila membalas influencer itu dengan cara yang sama, tapi pengikutnya tidak tinggal diam. Kami sih tidak apa-apa, tapi Laila langsung menyerah saat mereka mulai mengirim foto-foto aneh. Aku nggak mau update lagi, kita lihat saja nanti dia mau menjiplak siapa. Tidak perlu begitu, kenapa harus berhenti melakukan hal yang kamu sukai? Aku juga nggak bisa membiarkan dia menjiplakku terus. Abaikan saja dia, orang biasanya hanya akan mengawasi orang lain saat mereka sendiri tidak bahagia. Benarkah? Benar, ini membuktikan bahwa arah kontenmu sudah benar. Aku mau update konten. Memang tidak salah, kamu benar-benar pejuang konten. Benar sekali. Viral, videoku viral lagi. Sekarang viewsnya 500.000. Biasanya penontonku nggak sebanyak ini. Mulai sekarang kita teman sekamar influencer populer nih. Mulai sekarang semua alat makeup kalian aku yang tanggung. Sayang banget sama kamu. Teh tarik pesanan kalian sudah datang. Berapa harganya? Sini aku transfer. Masing-masing 15.000. Berapa? Kamu tidak pakai kupon diskonnya? Aduh, aku lupa. Aduh, payah banget sih, selalu saja lupa. Sebegitunya, aku pesan teh tarik seminggu sekali, setiap kali lebih mahal 5.000. Sebulan jadi 20.000, setahun sudah 240.000. Itu baru biaya makanan ringan, ditambah makan besar sekali sehari dengan kupon minimal 10.000, setahun sudah 3.650.000. Sedikit, itu uang sedikit. Lihat ya, mie seharga 20.000 lebih ini aku cuma bayar 4.000. Kalau bukan karena kalian ingin beli teh tarik demi dapat merchandise-nya, aku tidak akan mau pesan bareng kalian. Aku cuma akan transfer 10.000 ke kamu, sisanya tanggung sendiri. Sudah, tidak apa-apa kok. Dia sangat sensitif soal uang. Boleh pinjam maskaramu sebentar? Boleh, kamu mau pakai berapa lapis? Apa maksudnya? Satu tabung maskara ini isinya 6 mili seharga 100.000, bisa dipakai sekitar 400 lapis. Kamu pakai berapa lapis bayar ke aku? Aneh banget, ya sudah aku pakai 2 lapis saja. Tidak mungkin, bulu matamu pendek dan jarang, pasti butuh banyak olesan. Anggap saja tiap mata 4 lapis, kamu transfer saja 40.000 ke aku. Kenapa kamu mencatok rambut di asrama lagi? Tadi juga habis pakai hair dryer kan? Sudah aku bilang berapa kali? Kamu boros banget sih.
Dan kalian berdua sudah aku bilang kalau menyalakan AC harus mode hemat energi. Kalau isi daya HP sebisa mungkin dari jam beban puncak listrik. Kalian tidak merasa Maya keterlaluan pelitnya. Demi uang dia tidak peduli perasaan teman, padahal dia sendiri sering cari untung. Tapi dia tidak pernah membicarakan orang lain di belakang seperti ini, dan meski dia hemat, dia tidak pernah berutang pada orang lain. Lagi bokek ya? Ini aku punya kupon makan sekolah yang kubeli waktu promo. Anggap saja ini kupon makananmu. Terima kasih, bulan depan aku ganti ya. Ini rincian uang yang kuhitung dari penghematan 2 bulan terakhir. Ternyata banyak juga ya. Coba tebak berapa biaya listrik kita bulan ini? 300, 260, pasti 180. Cuma 86.000. Serius, keren banget. Aku juga punya trik hemat air saat mandi. Mau dengar tidak? Mau? Tapi Maya tidak pernah bersikap seperti itu padaku. Dia setiap hari menumpang barang-barangku, dari sampo, sabun mandi, air, sampai kartu makanan. Kalau pergi main dia tidak pernah bayar patungan, tapi kalau aku pakai barangnya sedikit saja, dia hitung sampai detail. Memang benar yang kamu bilang, tapi benar juga kalau kamu masih utang 200.000 padaku. Kapan aku utang padamu? Waktu itu kamu makan tapi uangnya kurang. Aku bantu transfer ke pemilik toko 200.000. Besoknya waktu aku tagih kamu bilang lupa karena mabuk. Aku kasih lihat buktinya pun kamu tidak mau mengaku. Aku juga pernah talangin kamu 200.000 dan kamu pakai alasan yang sama. Bayar utang, bayar utang. Kencan buta yang ayah atur kamu nggak mau datang, tapi magang di perusahaan ini kamu harus belajar yang benar ya. Tenang aja ayah, aku janji bakal kerja keras. Apa-apaan sih? Semuanya kan lagi antri. Anak baru ya, kamu tahu nggak saya Gak siapa? peduli siapapun kamu, nyerobot antrian itu salah. Dia itu manajer departemen, jangan cari masalah sama dia. Manajer, aku mau lihat sehebat apa dia nanti. Udah mau telat nih, ayo ikut aku. Tuh kan masih sisa 3 menit lagi. Bisa aja kamu ya. Kalian telat, siap-siap bayar denda ya. Lihat baik-baik, kami nggak telat ya. Saya bilang telat ya telat. Kamu masih masa percobaan, proyek ini jadi bahan evaluasi kamu. Kalau nggak bisa dapat kontraknya, langsung angkat kaki. Klien ini terkenal pelit dan susah banget diajak kerja sama. Sudah setengah tahun departemen kita nggak bisa tembus, dia sengaja ngerjain kamu. Bisnis ayah ternyata nggak sebegitu lancarnya ya. Oke, biar aku yang urus. Halo Pak, saya Risa, penanggung jawab proyek ini. Saya sangat puas dengan proposal dan lokasinya. Saya bersedia memberi kalian kesempatan. Senang bekerja sama denganmu. Ini dokumen apa yang kamu buat? Baru dapat 1 kontrak aja udah mau semena-mena. Bukan aku yang buat itu. Udah salah malah lempar tanggung jawab. Mau nunggu sampai CEO di sendiri yang datang buat mecat kamu. Manajer kami lagi ribut apa di jam kerja begini? Pak CEO anak baru ini sombong banget. Saya baru mau mecat dia. Sudah, pecat saja. Baik pak. Kamu dengarkan? Maksud saya kamu yang saya pecat. Hah? Ayah kok kesini? Ayah, jadi Anda adalah... Silakan pergi. Kamu ini ya bikin ayah pusing saja. Jacob, kenapa kamu ada di perusahaanku? Ayah kenal dia. Loh, dia ini kan pria yang ayah atur buat kencan buta siapa kamu? Jangan meremehkan orang lain hanya karena posisi mereka. Karena kamu tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Halo, saya Risa yang dikenalkan Bibi untuk kencan buta. Anda kura-kura ya? Hah? Siapa yang kamu panggil kura-kura? Lagi pula kamu sakit ya? Sudah hamil kok masih datang kencan? Hei, kali ini aku akan kencan dengan patuh. Halo? Ada apa? Aku merasa kita cukup serasi, bagaimana kalau kita coba menjalin hubungan? Tapi lihat aku. Sejujurnya kesehatan fisikku tidak terlalu baik, orang sepertimu justru sangat pas. Jangan khawatir, aku akan merawat kalian berdua dengan baik. Bukan begitu. Masih marah ya? Kamu siapa? Maaf kak, istriku sedang bertengkar denganku dan kabur dari rumah karena emosi. Hah? Iya, ini salah paham. Kalian berdua bercanda ya? Firasatmu kuat juga ya. Berani-beraninya keluar kencan buta dengan perut besar begini. Kenapa ibu tunggal tidak pantas percaya pada cinta lagi? Bukan begitu, maksudku dunia ini rumit, bahaya kalau kamu bertemu orang jahat. Lagi pula kalau bisa berdamai dengan suami, lebih baik berdamai, itu bagus buat anak. Kamu ternyata cukup emosional ya. Penampilan oke, kerja apa? Saya sedang merintis bisnis sendiri. Punya mobil? Tidak punya. Zaman sekarang tidak punya mobil. Mobil paling jelek yang pernah aku naiki saja Lamborghini. Pekerjaan tetap juga tidak ada. Dengan kondisi seperti ini, kenapa masih berani kencan buta? Sayang, Oh, ayo duduk, hati-hati ya. kamu pasti adiknya ya. Maaf ya, bisnis suamiku sangat sibuk. Jadi biasanya aku minta sopir yang jemput. Kalau kamu merasa keberatan, nanti aku belikan dia mobil satu lagi biar dia setir sendiri. Jangan marah ya, kedepannya kita keluarga berempat harus rukun. Apa? Keluarga berempat? Gila ya. Kamu hebat juga ya, dengan kondisi begini masih berani kencan buta. Mari bekerja sama. Oke. Bos, ini direktur dari pihak mitra. Perutmu?
senang bekerja sama denganmu. Hei, yang di sebelah sana hati-hati. Awas, ada bola. Aroma tubuhnya enak sekali. Apa dia sudah punya orang yang dia sukai? Senyumnya benar-benar tampan. Aku duluan ya. Ternyata orang yang dia sukai adalah dia. Kenapa belum menyatakan cinta juga? Mau nunggu sampai tahun baru? Tapi sepertinya dia sudah punya orang yang disukai. Lama belum jadian, kamu masih punya kesempatan. Maju terus, sis. Risa, kamu sudah datang. Cepat bantu. Sebentar lagi senior Jacob mau menyatakan cinta pada orang yang dia sukai. Dia mau menyatakan cinta. Jadi aku benar-benar terlambat ya. Risa, kenapa kamu datang secepat ini? Wah, anak muda akhirnya mulai jatuh cinta ya. Enggak, Kak, jangan bicara sembarangan. Ketahuan juga kan kalau kamu suka dia, masih saja tidak mau mengaku. Mau menyatakan cinta pada Risa kok gugup banget. Kak, jangan dipotong, aku sedang... Sebenarnya semuanya sudah direncanakan, tapi sekarang sepertinya... Sekarang waktunya sudah pas kok. Hei, yang di sebelah sana hati-hati. Awas, ada bola. Aroma tubuhnya enak sekali. Apa dia sudah punya orang yang dia sukai? Senyumnya benar-benar tampan. Aku duluan ya. Ternyata orang yang dia sukai adalah dia. Kenapa belum menyatakan cinta juga? Mau nunggu sampai tahun baru? Tapi sepertinya dia sudah punya orang yang disukai. Lama belum jadian, kamu masih punya kesempatan. Maju terus, sis. Risa, kamu sudah datang. Cepat bantu. Sebentar lagi senior Jacob mau menyatakan cinta pada orang yang dia sukai. Dia mau menyatakan cinta. Jadi aku benar-benar terlambat ya. Risa, kenapa kamu datang secepat ini? Wah, anak muda akhirnya mulai jatuh cinta ya. Enggak, Kak, jangan bicara sembarangan. Ketahuan juga kan kalau kamu suka dia, masih saja tidak mau mengaku. Mau menyatakan cinta pada Risa kok gugup banget. Kak, jangan dipotong, aku sedang... Sebenarnya semuanya sudah direncanakan, tapi sekarang sepertinya... Sekarang waktunya sudah pas kok. Kenapa? Apa yang terjadi? Kamu masuk dengan suara keras begitu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tadi ada orang bilang dia baru datang liburan, HP-nya rusak, kopernya juga hilang. Lalu kamu kasih dia berapa? 1 juta. Aku cuma mau bantu sedikit, dia bukan penipu kan? Jelas penipu. Kamu gimana sih? Pagi tadi pihak kamu baru saja kasih penyuluhan anti penipuan. Siangnya kamu udah ketipu. Belum tentu kok, siapa tahu dia beneran butuh bantuan. Kalau butuh bantuan harusnya cari polisi. Ngapain cari kamu? Sudah, kapan kamu kasih uangnya? 10 menit yang lalu. Ciri-cirinya gimana? Laki-laki paruh baya, kulit agak gelap, pakai kacamata, tinggi 175 cm, pakai atasan coklat dan celana olahraga. Gimana? Kita cuma bertiga, susah nyarinya. Mending kita lapor ke kampus aja biar nggak ada korban lain. Ketipu berapa? 1 juta. Kapan? Sekitar... Dosen, saya nggak ketipu kok, dia teman saya.
Hah? Menurutku dia bisa dipercaya kok. Percaya apanya? Dia jelas penipu. Kalau bukan penipu, ngapain kita semua nyari dia tadi? Mungkin kita aja yang terlalu berlebihan. Dia kasih nomor HP kok, katanya bakal dikembalikan. Coba telepon sekarang, nyambung gak? Ya sudah, tunggu aja dulu. Siapa tahu dia beneran balikin uangnya. Dia gila, kamu ikut-ikutan gila. Teman apanya? Jelas-jelas penipu. Aku tahu, tapi kadang membela si penipu adalah cara korban melindungi dirinya sendiri karena malu. Tapi harusnya lapor polisi biar uangnya balik. Kalau enggak, bulan depan dia mau makan apa? Tenang, kan ada kita. Jadi maksudmu kita patungan buat ganti uangnya? Maksudku selama ada kita dia nggak bakal kelaparan. Aku beneran nggak habis pikir. Sudah. Aku punya biskuit nih, mau? Nggak usah, Nih bakpao. aku ambil satu ya. Sore tadi kamu kemana? Cuma jalan-jalan. Halo, aku udah nangkep penipunya. Kamu kesini cepetan. Oh iya, jangan sampai Rosi tahu. Pak, dia beneran mirip banget sama penipunya. Aku nggak kenal kalian ya. Kapan aku pernah ketemu kalian? Kalian main tarik-tarik baju orang sembarangan. Loh, kok kamu di sini? Kalian semua belum pernah ketemu dia, jadi aku harus datang. Tuh kan sudah aku bilang bukan aku. Ada dosen di sini, kamu jujur aja. Beneran bukan dia kok. Tuh kan buang-buang waktu saya saja. Pantesan belakangan ini kamu pergi pagi pulang malam nggak ada di asrama. Ternyata kamu ngelakuin ini ya. Makasih ya Maya. Aku nggak banyak bantu kok. Sekarang kamu bisa bantu aku nggak temenin aku ke suatu tempat? Kemana? Lapor polisi, ayo cepat sebelum aku berubah pikiran. Besok sore tidak ada kelas, ayo kita pergi berkemah. Tidak bisa, besok sore aku ada pekerjaan paruh waktu. Hari Kamis juga boleh. Hari Kamis aku harus membuat teh susu. Akhir pekan pasti bisa kan? Tidak bisa. Maya, kamu sengaja membuatku kesal ya. Lihat ini baik-baik, Senin sampai Jumat sebelum jam 8 pagi aku membuat kopi seharga 5.000. Senin, Rabu, dan Jumat siang aku bekerja di kedai mie. Selasa dan Kamis siang aku bekerja di kantin. Wah, kamu benar-benar raja kerja paruh waktu ya. Apa harus sekeras itu? Biaya hidupku sebulan 10 juta. Kalau aku tidak bekerja keras, apa kalian mau menghidupiku? Aku harus pergi kerja paruh waktu sekarang sampai tidak sempat makan. Aku sudah memesan makanan lewat aplikasi, tolong ambilkan ya. Seingatku, aku cuma pesan semangkuk mie. Ini kiriman dari brand. Aku beli kekecilan. Ini poin-poin penting yang sudah kutandai untukmu. Makanlah sendiri, ini terlalu mahal. Makan saja. Ini aku sudah pilihkan kerjaan paruh waktu yang tugasnya sedikit, upahnya besar dan tidak melelahkan. Kopi 5.000 di kamar 403, silahkan dicoba. Sudah makan? Ayo makan. Halo Bu. Adikmu perlu ikut les bimbingan belajar, tapi uang ibu bulan ini tidak cukup. Bisakah kamu meminjamkan sedikit kepada ibu? Dia benar-benar tidak mudah ya. Andai saja dia anakku. Sudah hampir jam malam, kenapa anak kita belum pulang juga? Busnya sudah tidak ada, aku pikir hujannya tidak terlalu deras, jadi aku naik sepeda saja. Jangan ulangi lagi ya, kalau kamu sakit biayanya malah akan lebih besar kan? Minuman jahe ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Lain kali kalau mau mengeringkan rambut, turunlah ke lantai bawah. Bibi asrama ternyata orangnya baik juga ya. Lapar tidak? Kami sudah menyisakan makanan untukmu. Hari ini aku menghasilkan 300.000 loh. Menetap atau hancur? Itu pilihan yang berat. Kamu kira dia lagi acting drama? Milk tea atau kopi ya? Milk tea mau, kopi juga mau. Nyatanya, dia cuma lagi galau soal minuman. Dia tuh terlalu banyak mikir. Isi kepala cewek Pisces emang suka kebanyakan drama. Dia kok kayak gak suka gitu sih sama minumannya? Apa dia udah bosan? Padahal dulu selalu bilang. Semua yang kamu beli aku suka. Tapi pas ngomong matanya agak lihat ke bawah. Kayak lagi malah serius. Bibirnya juga dipaksa senyum. Ternyata perasaan itu emang kelihatannya dari hal-hal kecil. Kalau kamu mau putus, putus aja. Dan akhirnya begini deh. Tapi kalau mau ngalahin cewek Pisces, ikutin aja cara mainnya sampai dia nggak punya jalan keluar sendiri. Kamu tuh emang gak cinta sama aku. Kamu sering beli minuman gak dihabisin. Dan akhirnya cuma aku yang harus habisin semua minuman ini. Sampai kulitku jadi jelek sekarang. Jangan pegang aku. Aku lagi sensi sama minuman ini. Dan aku gak mau minum. Makanya aku tiap bulan selalu beli skincare ini. Skincare ini tuh ampuh banget. Makanya walau makan gula aku tetap glowing. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang pakai. Nggak bisa. Aku juga sering makan gula. Kalau nggak pakai itu nanti kulit aku kusam. Tenang aja, pasti aku balikin kok. Aku gak akan ambil barang kamu. Nanti kalau milk tea mau nggak bisa aku yang habisin. Oke, tapi aku juga mau pakai itu barang kamu. Pacarku ini lucu banget sih. Tunggu, turunin aku. Ada apa sih? Ada urusan penting. Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Di sini aja. Aku ini coklat kamu. Manis, imut, dan cantik. Pah, Mah, ini pacarku. Om, Tante. Pertama ketemu orang tua pacar malah begini. Abis itu semuanya kacau karena... Pah, ambilin strawberry dong.
Aku sampai kepikiran menghilang dan pindah kota. Nih, makan yang banyak. Udah tante cukup. Aduh, makasih banyak om. Om memang paling pengertian. Nggak usah om. Aku bisa kok ambil sendiri. Apaan sih? Aku tuh ngambil buat aku makan sendiri. Ini tuh menu yang paling aku suka. Wah, om memang jago makan ya. Maksudku, om makannya banyak karena masakan tante enak. Ayo om bersulang dulu. Bro, pokoknya tolong jagain anakku ya. Tenang aja kak, aku bakal jaga dia dengan baik. Aku sayang banget kak sama Sherly. Suruh cepat pergi. Semalam aku manggil camar kakak. Aduh, gawat. Sherly, bangun. Aku udah bikin masalah, kamu kok malah tidur sih? Apa aku harus cium dulu baru bangun? Kini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Keren juga kamu, bisa deket sama kakak senior yang udah lulus. Yang tua itu biasanya lebih perhatian sama kita. Jangan pada pulang dulu, aku mau traktir. Kamu punya uang dari mana? Uang pacarku, berarti uangku juga kan? Sayang, semua barang udah aku bantu pindahin. Sekarang kalian tinggal bareng ya? Iya, makasih ya. Ini kan pertama kali kita tinggal bareng. Kamu mau kasih aku hadiah apa? Emang kamu pengen hadiah apa lagi? Kemarin aku lihat sepatu bagus di toko online. Harganya 2 juta. Beliin dong sayang. Kamu tuh baru lulus, belum kerja. Masa mau beli sepatu mahal? Ayolah please. Nanti kalau udah kerja aku mau beli yang lebih bagus. Ya udah deh, iya. Besok aku mau main sama temanku. Transferin 5 juta dong. Bukannya tadi udah aku transfer? Setelah lulus itu banyak banget kebutuhan. Tapi aku baru aja habis bayar uang sewa. Kamu juga belum kerja kan? Iya, aku ngerti kok. Aku tuh emang belum kerja. Aku nggak berguna. Ini Aku beli 3 komputer pakai uang kamu. 3 komputer. Aku udah mikirin semuanya. Aku kan suka main game. Nanti aku bisa kerja di bidang e-sport. Dan tabungannya buat nikah nanti. Tapi kan uang itu buat beli rumah kita. Kamu tenang aja. Nanti kalau aku udah punya banyak uang, semuanya buat kamu. Aku juga baru lulus. Dan cari uang itu nggak mudah. Iya benar. Aku percaya semua orang bakal belajar dewasa kok. Kamu kok kesini? Aku kebetulan lewat. Kamu kerja seharian takutnya belum makan. Gak apa-apa kok, aku capek dikit. Aku kerja keras kan demi masa depan kita. Aku mah gak punya uang. Biar aja dia yang keluar uang. Aku tuh cuma main-main sama dia. Mana mungkin aku serius. Semua orang pasti akan belajar dewasa kok. Aku kan kerja keras demi masa depan kita berdua. Kalau buat nikah nanti, aku milihnya yang masih muda lah. Kamu udah pulang? Ini temanku. Aku di sini ganggu ngobrol kalian nggak? Enggak kok. Ini kan rumah kamu juga. Pergi dari sini. Maksud kamu apa? Kamu kan bukan anakku. Jadi aku nggak akan ngebiarin kamu tinggal gratis di sini. Kamu kenapa jadi hitung-hitungan sih sama aku? Kalau serius pun mending cari yang lebih tua kan? Soalnya lebih tahu cara menyayangi. Bukannya kamu dulu anti nikah? Kenapa tiba-tiba mau nikah? Bro, cewek ini tuh baik banget. Nggak ngambek, nggak ngechat handphone, dan juga nggak matre. Siapa yang nggak betah sama dia? Aku iri banget sama kamu. Kalau mantanku dulu kayak pacar kamu, mungkin kita nggak akan pernah putus. Sayang, sini. Sayang, Sayang, aku lagi sama teman-teman. Kamu pulangnya naik taksi aja ya. pacar orang rela jemput pas hujan. Cuma hujan doang kan? Ngapain dibandingin sih? Kamu tuh jadi orang manja banget tau nggak? Sayang, di sini hujan. Tunggu aku ya, aku bentar lagi selesai. Gak apa-apa. Kalau kamu emang lagi sibuk lanjut aja. Nanti aku pulangnya naik taksi. Kamu kenapa gugup gitu? Enggak kok. Coba aku lihat. Kamu bisa nggak sih hargain privasi orang? Kamu tuh bikin aku kesel tau nggak? Udah, mulai sekarang kamu bebas buat cek handphone aku. Kamu lanjut aja. Aku ke toilet dulu ya. Sayang, happy Valentine. Aduh sayang, tapi aku lupa beliin hadiah buat kamu. Gimana sih otakku ini? Kamu kok tiap Valentine lupa terus sih? Gara-gara ini aja kamu marah? Masa tiap hari spesial kamu minta kado terus? Matre banget sih kamu. Sayang, selamat hari Valentine. Kamu dari dulu pengen baju couple kan? Kamu kok bisa tahu sih? Besok aku ajak kamu ketemu temanku. Tapi kan kita baru jadian sebulan. Emang kenapa? Aku udah yakin kok kalau orangnya itu kamu. Kita udah hampir 2 tahun bareng. Tapi aku belum pernah ketemu teman-temanmu. Emang penting? Kalau buat kamu, kayaknya gak ada yang penting deh. Kita putus aja. Putus? Kenapa sih kamu tiap hari ngeributin soal itu? Ya udah kalau mau putus. Ternyata itu kamu.
Kalian berdua saling kenal? Enggak kok. Dimas itu perhatian banget. Dia sampai pasang pelacak di handphoneku. Jadi kalau kenapa-napa dia bisa langsung datang dan nolongin aku. Apa? Awas loh nanti kamu malah dikekang. Gak mungkin. Kamu tuh gak tahu sebaik apa dia sama aku. Sayang, lihat aku bawain kue favoritmu. Makasih ya. Cocok gak di aku? Kayaknya baju yang ini lebih bagus deh. Oh ya? Dimas, kontak di handphoneku kok berkurang banyak ya? Aku yang hapus. Cuma orang-orang yang gak jelas kok. Tapi mereka itu teman-temanku. Mereka ngasih pengaruh buruk buat kamu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa tanya sama aku. Ya udah deh. Dimas, aku pergi dulu ya. Aku ada acara makan-makan. Gak boleh. Kamu mau genit sama siapa? Lepasin, sakit tahu. Maaf sayang. Kamu kan tahu, aku cuma punya kamu doang. Jadi, kamu di rumah aja ya. Temenin aku. Ya udah. Baik, Pak. Selamat bekerja sama. Kamu bilang kamu lembur. Ternyata kamu di sini sama dia. Ini nggak kayak yang kamu pikirin. Maaf ya, Pak. Maaf Bu Shirley, kerjasamanya batal aja. Mau kemana kamu? Udah dong, kamu tuh salah paham. Kamu bilang aku salah paham. Jelas-jelas cowok itu tadi punya niat yang gak baik sama kamu. Kita berdua cuma bahas kerjaan aja kok. Bahas kerjaan apa sampai malam begini? Sayang, kamu kok malah belain dia sih? Oh, aku ngerti sekarang. Kamu emang niat mau godain dia kan? Emang kurangnya aku apa sih? Coba kamu lihat diri kamu sendiri. Gak cantik, gak seksi, gak berpendidikan. Selain aku, siapa lagi yang mau sama perempuan kayak kamu? Kamu tuh menyebalkan, tau gak? Selain aku, siapa lagi yang mau sama orang kayak kamu? Aku cuma punya kamu. Hati-hati, jangan-jangan dia mau manipulasi kamu. Ternyata ada cinta yang bisa menghancurkan. Kak, pacarku baik banget tau sama aku. Dia sengaja masang pelacak di handphoneku. Jadi kalau aku kenapa-napa, dia bisa langsung datang jagain aku. Kenapa, Kak? Putusin dia.